Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya, Mas Tawar, di channel Teh Tawar. Oke, ini adalah video kedua saya dalam uh, playlist belajar bahasa Inggris untuk pemula. Oke, dengan judul Cara Mudah Membuat Kalimat di Bahasa Inggris ya. Kenapa saya buat video ini? Karena buat pembelajar pemula atau pemula dalam belajar bahasa Inggris itu biasanya sangat kesusahan dalam membuat kalimat menggunakan bahasa Inggris ya. Atau bingung gimana sih cara membuat kalimatnya, bingung cara ngomongnya seperti apa gitu. Nah, di video ini sangat menurut saya sangat menarik dan teman-teman harus mengikuti dari awal sampai akhir sehingga bisa dipraktekkan nanti ketika belajar bahasa Inggris, ketika ketemu native speaker, ketika teman-teman interview dan lain-lain. Oke, sebelum belajar cara membuat kalimat, kita flashback dulu ya. Apa yang sudah kita pelajari di video pertama kemarin. Oke, video pertama kemarin kita telah bisa memperkenalkan diri atau introduction. Kemudian gimana sih pertanyaan umum yang ditanyakan ketika introduction. Contoh, what is your job atau what do you do for living? Kemudian where do you live dan lain sebagainya. Nah, kemarin teman-teman pasti sudah memperhatikan di rumah dan silahkan dicoba di rumah di diri sendiri aja itu udah cukup. Nanti ketika belajar baru membuat conversation nanti ketemu aja nanti di Zoom meeting ya bersama saya. Oke, kemudian satu lagi, kemarin teman-teman sudah bisa memperkenalkan temannya. Contoh, I have new friend. Her name is Susi Santi. Her nickname is Susi. She is a housewife. Kemudian uh, dia itu umurnya she is 42 years old dan lain-lain. Teman-teman silahkan coba memperkenalkan adiknya, kakaknya, ibunya, orang tuanya, atau tetangganya juga boleh agar melatih teman-teman dalam belajar bahasa Inggris. Oke? Oke, selanjutnya sebelum membuat sebuah kalimat, saran saya teman-teman tahu dulu nih apa yang dimaksud dengan part of speech atau kelas kata atau bagian-bagian kata. Oke, ketika teman-teman mendengarkan orang ngomong dalam bahasa Inggris itu kalau di tulisan itu bisa dinamakan dengan paragraf gitu ya. Nah, paragraf itu di dalamnya itu ada beberapa kalimat, teman-teman. Oke. Kemudian di dalam kalimat itu ada yang namanya part of speech atau bagian-bagian kata atau kelas-kelas kata. Nah, kemarin kita sedikit membahas tentang noun. Noun itu adalah kata benda. Nah, kata benda itu di dalamnya itu apa saja sih? Nah, dia itu bisa menunjukkan orang, benda seperti hewan, tumbuhan, benda itu tadi ya kayak tas, kemudian eh, mobil atau car dan lain-lain. Nah, itu dinamakan dengan noun atau kata benda. Kita jelaskan part of speech secara singkat aja, 2 menit cukup kali ya. Kemudian selain noun ada namanya pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti. Kata ganti itu dia biasanya menunjuk ke sini nih, ke noun. Contoh nounnya itu adalah Mas Tawar. Nah, Mas Tawar itu adalah laki-laki nih. Maka digantilah, dikasih kata ganti, he. Oke, ketika dia perempuan maka she, ketika dia benda maka it. Seperti itu. Selain tadi ada yang namanya pronoun ini sebenarnya bisa dibahas 1 jam sendiri tapi kita secara singkat saja agar nanti pembuatan contoh lebih mengerti teman-teman. Oke, selain pronoun ada yang namanya adjektif. Adjektif itu kata sifat. Kata sifat itu biasanya mengacu ke noun atau pronoun. Kata sifat itu seperti warna. Contoh ada sebuah mobil warnanya putih. Ya berarti that car is white seperti itu. Dia ada kata sifatnya. Selain warna juga ya kayak uh, dia itu cantik. She is beautiful. He is handsome seperti itu. Jadi
dia dikasihlah dia untuk mengasih sifat noun atau pronoun seperti itu. Kemudian kelas kata yang lain ada namanya verb. Verb itu kata kerja. Kata kerja itu nounnya itu melakukan aktivitas, maka dikasihlah kata kerja. Contoh, I eat pizza every day. Contoh seperti itu. Jadi I eat pizza ditambahkan objek every day. Itu verb itu sesuatu yang ada aktivitasnya lah. Contohnya ya selain eat ada go, ada sing, ada sleep, dan lain-lain. Oke, selain verb, kita ada yang namanya adverb. Adverb itu ada kata keterangan. Kata keterangan itu eh ya biasanya dia bisa keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain-lain. Contohnya dia berada di school gitu ya. She is at school, contoh seperti itu. Jadi ada tempat, waktu itu yang paling sering digunakan lah ya. Kemudian ada lagi namanya preposition atau kata depan. Kata depan itu bisa jadi on, in, under, within, dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada namanya conjunction atau kata sambung. Kata sambung itu ya sebuah kata sambung uh, noun dengan noun, contoh you and I, contoh, atau kalimat dengan kalimat gitu ya. Kalimatnya dia itu cantik dan, nah dikasih kata sambung dan. Kata sambung itu contohnya banyak juga ya, and, or, nor, but, yet, so, dan lain-lain. Kemudian satu lagi ada 8 ya, part of speech itu yang biasa dipelajari ada 8. Ada interjection atau kata seru. Ada hi, ada wow, ada damn, dan lain-lain. Nah, dari part of speech ini, paling tidak teman-teman 5 ini, 5 ya, 5 di atas ini, teman-teman tahu sehingga nanti mudah dalam membuat sebuah kalimat. Sebenarnya cukup sedikit ya, 8 aja. Jadi teman-teman kalau berhitung 1 sampai 10 kan cepet tuh. Nah, nanti ketika teman-teman belajar grammar, itu pasti nggak jauh-jauh dari part of speech ini. Jadi silahkan hafalkan saja pelan-pelan. Nanti kita coba buatkan prakteknya. Oke, saya akan membuat sebuah analogi sedikit. Analogi ketika bayi ingin belajar ngomong gitu ya, dia pasti akan menirukan orang, meniru. Dia tahu benda-benda dulu, dia tahu noun, contoh bapak, ibu, adik, kakak, ya adik dia aja udah adik ya, kakak gitu ya. Kemudian ada barang, balon, mainan, contoh kalau laki-laki bisa suka mainan mobil atau boneka dan lain gitu ya. Nah, dia akan mengasih tadi kata sifat. Kata sifat balon itu berwarna apa? Oh, balonnya warna hijau gitu ya. Kemudian, oh ibu saya gendut, oh bapak saya kurus, dan lain-lain. Dia akan memberi sifat ke kata benda itu. Contoh di sini ada buah gitu ya. Ada orange dan apple. Oke. Okay? Orange-nya itu warnanya kuning, contoh seperti itu. Dan dia apple-nya berwarna merah, dia kasih sifat. Dan dia apple-nya besar, big apple gitu ya. Big orange seperti itu. Nah, itu nanti akan membuat sebuah kalimat dengan mudah tuh. Seperti itu ya. Analoginya seperti itu, teman-teman. Oke, ke main menu atau main topik, kita akan ngomongin cara membuat sebuah kalimat dalam bahasa Inggris. Oke, kalimat atau sentences gitu ya. Sentence atau sentences, kalau banyak kalimat ya sentences. Itu dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa apapun biasa dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada namanya kalimat verbal, ada kalimat nominal. Kita ngomongin dulu yang namanya kalimat verbal. Kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Kalau dalam bahasa Inggris nanti bisa ada 3 ya, ada verb 1 atau present form, verb 2, verb 3 atau verb ing, teman-teman. Nah, contohnya apa sih kalimat verbal? Contohnya di sini adalah
We go to school every day. Ya, kita pergi ke sekolah setiap hari. Kemudian selanjutnya adalah my brother play volleyball yesterday. Contoh. Nah, artinya apa sih? Kita, dia itu sebagai subjek, we go to school every day. Kita pergi ke sekolah setiap hari. Dan my brother played volleyball yesterday. Kakak saya bermain bola volley kemarin. Oke. Kata kerjanya itu apa? Ini go. Kemudian kata kerja yang nomor dua adalah play. Dia karena ngomongin kemarin, maka ada ed, played. Oke. Biasanya kalimat verbal itu, rule-nya itu subjek langsung verb, teman-teman. Dan plus objek. Objeknya itu ya tadi ya, ke sekolah, bermain apa? Volleyball. Nah, ini keterangan waktu. Everyday dan yesterday. Oke, cukup jelas ya kalimat verbal. Teman-teman coba aja dicoba kalimat verbal itu tadi saya sudah jelaskan di part of speech, tinggal dibuat kalimat-kalimatnya. Kemudian kita move to kalimat nominal. Kalimat nominal itu yang penting tidak ada kata kerjanya, teman-teman. Oke. Nah, biasanya itu dikasihlah kata kerja bantu namanya auxiliary verb dari kelompok to be. Contoh is, am, are, was, were, atau be, dan lain-lain. Oke, kalau subjeknya I, pasti to be-nya am. I am a teacher. I am a student. Kalau she, he, it, itu is. Kemudian they, itu kasih are, atau you are, gitu ya, dan lain-lain. Nah, contohnya seperti apa sih kalimat nominal? Contoh, ini we, di sini we ya. Dia itu subjek. We are at school. Dia ditambahkan are nih di sini karena subjeknya we. Kalau they, we itu dikasih are. Kemudian ada my brother is tall. Kakak saya tinggi, gitu ya. Nah, my brother sama di sini juga sebagai subjek dan dia kakak saya itu tinggi loh, gitu ya. Nah, dalam membuat kalimat nominal, itu biasanya as plus to be plus ana. Oke, ana itu apa nih? Ana. Ana itu kita kembali ke part of speech. Ada yang namanya adjective, noun, dan adverb. Jadi ana itu adjective, noun, dan adverb gitu ya. Jadi kita lihat di sini apa contoh kalimatnya nominal. At school itu adalah adverb, keterangan tempat. Oke. Is tall itu adjektif atau kata sifat gitu ya. Sifatnya dari my brother itu adalah tinggi, tall gitu. Begitu teman-teman cara membuat kalimat. Jadi dibedakan aja, ada verbal, ada nominal. Kalau teman-teman belajar grammar gitu ya, dalam membuat itu kan ada rule-rule-nya tuh. Nah, pasti akan rumusnya itu dibedakan tuh antara verbal dan nominal. Paling tidak di video ini teman-teman sudah tahu tuh membedakan verbal dan nominal dan buat contohnya. Oke, ini cara membuat kalimat dengan mudah harus tahu ya, kalimat verbal dan nominal. Oke, what is the next? Gitu ya. Berikutnya mau ngomongin apa sih? Sebelum ngomongin berikutnya, karena kita telah belajar yang namanya kalimat verbal dan nominal, teman-teman yang telah melihat video ini silahkan komen di bawah nih. Buatlah kalimat verbal dan nominal masing-masing 5. Nanti akan saya coba koreksi apakah benar atau tidak. Yang penting teman-teman tahu nominal itu ada subjek plus to be. To be itu ada is, are, was, were, dan lain-lain. Kemudian kalau verb ya langsung aja subjek plus verb plus object gitu ya. Jadi ingat, silahkan komen di kolom komentar, buatlah kalimat verbal dan nominal itu agar teman-teman berlatih cara membuat kalimat, cara ngomong dalam bahasa Inggris atau membuat kalimat. Oke, nextnya kita akan coba review Zoom meeting kita itu ada apa. Oke, buat teman-teman yang ingin ikut kursus bahasa Inggris gratis, saya ada Zoom meeting 1 minggu 2 kali. Silahkan lihat di video pertama, itu di deskripsinya itu ada link untuk join. Nanti
link untuk join Zoom-nya ada di situ, teman-teman. Silahkan join aja, kita butuh teman, butuh partner untuk bisa ngomong dalam bahasa Inggris. Tujuan saya seperti itu, biar terbiasa. Nggak perlu native dulu, sesama orang Indonesia pasti ada orang yang sudah sedikit tahu, dan kita belajar bareng. Kita sama-sama membuat kalimat, sama-sama membuat sebuah opini, sama-sama membuat conversation agar teman-teman berlatih untuk ngomong dalam bahasa Inggris. Mungkin itu saja untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.